Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terangkan lagi khas ahli Quran, khas ahli Quran. Wa ma mana'an nasa ayyuminu isja'u. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arab itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampai di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen. Perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab ya biasa misalnya Rasulun Najron, maknanya delegasi utusan orang Najron. Nggih. Kula badani malih ben sampean tahu ya. Bahasa Rasul itu artinya sederhana, ya mau utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih. Biro immigration itu kan transfer antar negara. Jadi apa risalatul mutajawizat. Tajawizat maknanya saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh, sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, dia ini janggal. Aba asabwa basyara Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Ini rumah tenan. Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul? Mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Gini rumah tenan. Mulanya ciri utama Rasul atau ulama atau wali mau sitok ikhlas. Usah gendho kaya apa nek ikhlas ya mlebu swarga. Timbang soleh tapi ora apa? Ikhlas. Sing ora iso mlebu swarga. Dikaya kula niku kriminal kaya apa ikhlas ya mlebu swarga awal. Tapi nek soleh kaya apa ora ikhlas itu ora iso mlebu swarga. Sama tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama Rasul? Caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir ki pinter, takokane ya. Kalau kamu Rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh apa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam sing dekat dengan Allah. Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dia diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan Allah. Ini kita paham. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit. Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai Rasul tentu janggal. Lewat apa? Ini rungokno tenan. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasyaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa nopo? Hidayat. In antum illa basarum misluna. Tenggiri surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum misluna. Sebagian ayat in antum illa basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu Rasul, saya tidak? Sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rungokno tenan. Nah, kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lu janggale apa nak Nabi Soleh itu ngaku Rasul, janggale apa nak Nabi Hud itu ngaku Rasul, janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul. Toh syariate, toh ajarane muk sitok, wong kon nyembah Allah. Kecuali Muhammad ngongkon, aku Rasul, mulane hormati lan sembah. Aku Rasul, mulane golekno bojo, golekno dhuwit. Aku iki Rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah, karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kalau baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama Rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni.
ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kok janggal wong dadi Rasulullah? Wong syariate lan ajarane ya mung sitok, wong penyembah Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono hakikate secara lahir Nabi ya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Toh tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku seneng nganti mati nggih seneng. Mbok dadi kiai rapati mulya nemen-nemen seneng. Dhewe ciri utama ikhlas nak wong balik ning pangeran, nasib kula wis ngeten-ngeten mawon niku mun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya loro telu men sedengan terus. Ngono kakean. Musolaan mun kakean. Kakean tambah dadi hijab. Kakean dadi napa? Hijab. Kula niku wong sing seneng siji loro men sedengan. Standar napa? Standar ada bagus. Ndak niki kula crita nggih niki mergo niki wonten zaman akhir. Kula cerita detail secara ilmiah. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa dewi. Zaman Yunani kuno sebelum Masehi juga ada dewa dewi. Jawa kuno juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari resi siapa. Wong Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa Dewa Ruci, semanggon yoga napa sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya apa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang Sahyawidi, zat yang serba apa? Isa. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah lah itu yang baru ciri Islam. Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua, kepercayaan. Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman orang filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis, ini teori-teori novel filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Ini sudah diperkara. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu ke pangeran untuk ditahu caranya dia. Nah berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku jadi rasul. Semulai dia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab. Karena hubungan manusia dengan Allah itu ora tahu jelas. Paham ya? Orang tahu apa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu, yang disebut di Quran, ciri utama maka nali basarin ayyutiyahu wal kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina Mulane kula niku ndonga terus pikiran. Kula niku bejo nganti mati, nak rapati mulya. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula dibengkolan tenan. Ya cuma nak bengkolan kula ya kuwalan tenan. Kira-kira ke keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula. Ciri utama seorang nabi niku jare pangeran wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya memutuskan dia. Antat takidul malaikata wan nabiyyin. Berarti mau ulama itu mau mursyid tapi apa? Wan nabiyyin. Jadi kurang tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu. Dia mengajarkan kunu robbaniyin. Ayolah kamu bertuhan. Ayolah kamu kembali ke Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan
Tuhan. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngeten. Wong niku jek eling pertama kali bapak wafat, saya pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang, jenengan kecewa mbek kiai boleh. Tapi kecewa mbek ajarane kiai ra oleh. Sampean bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran kiai, wong kon sujud ning pangeran, kon salat, nak ndonga ya pangeran sudah. Nah kecuali aku di ajaran wong kon seneng aku nganti kultus, wong kon ngimani aku, nah itu mungkin resiko, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau orang disuruh seneng pangeran, disuruh jaluk ning pangeran selesai. Umpama aku keliru ya tidak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wes aku jaluk ning pangeran. Istighosa ya wes jaluk ning pangeran. Wes nikmati wala miridan la ilaha illallah. Tapi nak mulai, tapi mandine nak mbek aku lha perkara mesti. Paham? Itu mulai perkara, mulai kriminal. Nah, mulai apa? Kriminal. Paham? Sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditetir kere, ning Mekah yo kere. Yo disia-sia wong. Tapi ngerti takok imat wis kere ini tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi. Lah tugasmu apa, Mat? Lah yo kaya tak nyembah pangeran kok tok. Lah hubungane mbek kowe Mas, aku yo kawula biasa, anak aku tetep kawula biasa. Yo ngoten. Mulang takok iki yang jiran ulama, Gus ya ulama, hasil ulama piye mongkon wong seneng pangeran. Nah ambil jenengan lho, aku ya tetep biasa to, kena pas umat seneng ya seneng, ora terserah kowe. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar innaka mayyitu wa innahu mayyitu. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Ning Quran itu ana gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid. Iku innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Nah lucu. Seorang nabi dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin ning Quran mau digelari innaka sak temne sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan sak temne kufar ya mayyitun bakal mati. Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nggih nek sampean dadi ulama nih, misale sak kula sing pengaruh dia apa, ojo seneng. Nek sampean duwe ikhlas ojo seneng, nggih biasa. Kula nanti saiki biasa wong ora keturunan nggih biasa, wong janggal nggih biasa. Kula pancen kurang ajar tak niati. Mboten kok terus asli kurang ajar. Ya tapi mboten asli. Wah, kula niati. Sama tak ceritanya ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar Nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikek gelar apa? Kana yakulani ta'am. Iku doyan sego. Dari ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelarin apa kana? Ya doyan apa sego. Nabi Muhammad itu tahu untuk gelar innaka mayyitun. Ana neh gelar apa imata ukitila. Cek Muhammad mati cek dipateni. Dipateni kesane agak jaduk. Ora divisip kesane. Ora dijimat. Tapi itu juga gelarnya Nabi. Apa imata ukitila. Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis bukan sekedar dibunuh. Ada Nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para apa kartare, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi, dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi, wa yaqulunal anbiya biwairin apa? Hakim ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikek mukjizat nguripno wong mati gelem. Akhirnya kepleset malah dianggap pengen.
Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mujizat. Nabi gak tertarik mujizat yang rawan meleset non. Tertarik. Yo kesopanan dadi wong. Mun ajaran ini nak ditabuk pipi kanan dikei pipi kiri. Ora tau ngecewakno wong. Sampai kaumnya wong kok sempurnane ngono. Nak ranah pengiran ra mungkin. Gara-gara terlalu napa? Sempurna. Oh Nabi Muhammad itu nemen, sama tak ceritani. Nabi Muhammad itu jadi nabi, sausai gagalnya Nabi Isa jadi nabi. Yaitu dia kepleset, nanti darahnya pengen. Nabi Muhammad itu saking nunjukno nak beliau itu manusia. Itu sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh murah. Nabi itu sering ngijazahno lafaz-lafaz sakral ambek dahar. Fana hasanah satan. Wa inni a'taitu lahu zira asatin wa huwa a'jabu ilaihi. Fana hasanah satan. Nabi ketika tak beri sampil kambing itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya Lahab. Dan saat Lahab itu beliau bilang ana sayyidul awalin, saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo. Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain Siddiq Tablek Amanah Fatomah ditambahi Al-A'rad Al-Basariyah bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan. Termasuk beliau juga makan, minum, nikah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid. Karena semakin seorang nabi kental basariyahnya, semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menguntungkan secara dakwah apa? Tauhid. Nggih. Paham? Dan Nabi Isa mboten kekhusyukan. Bener terus dadi ora tau salah, ora tau ngecewakno. Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi itu diaudit. Mergo kesakralan. Mulane kula mau dadi wong sakral tenan malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pangeran. Ngene tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoki, "Wa idz qala wa ya Isa, a anta qulta lin nasi takhuluni wa ummiya ilahi min dunillah." Salam dakwah piye kok akhirnya disembah piye? Mbok nang kowe sing ngajarno iku. Jadi Nabi Isa satu-satunya nabi yang sampai ketemu pangeran ditakoki aan takul talib nasib tasidurni wa ummiya ilahi ini gitu. Kowe piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Iku tukane wong kon nglamar malah engko sing dikokak. Kowe piye cara dadi nabi iku piye? Iku Nabi Isa kok. Lan iki aja kaget nek ana ulama kadang umat jadab itu ana ilmune, jadab kok ana ilmu. Ya tak terang ilmu tuh. Lan akeh kiai-kiai top akhirnya kadang sak enake. Wong kenal Balim Klaten liwat miso. Ya ketemu wong ning kakek akeh. Ya akeh. Bahasan mangli wong ngenang perkara anak banggerono kok amul ali dijedor kono ora usah pertama. Akeh cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe misal, itu ada ilmu nih, sama rasa niru merawali. Tapi ada ilmu nih. Oh, sak pulau mawon nak kurang ajar tak ilmu. Gih, buat ini ngaji ilmu tuh, buat ngerti sama. Karena secara konstitusi tauhid lebih menguntungkan kalau seorang nabi menonjol sisi basariyah, ketimbang sawangannya sakral kemudian menyentuh level paling ekstrim, yaitu nanti takut dianggap Tuhan. Paham ya? Nabi kira-kira, Nabi Musa kira-kira budak Fir'aun melayu tenan. Nah ada para pangeran lho apa melayu kan? Paham ya? Ya melayu tenan terbirit-birit tenan. Wah ketara manusia melayu tenan. Ketika ngadepi Saharatul Fir'aun nggih fa'auja safi nafsi khifatan Musa, meriang tenan. Paham ya? Nabi Muhammad ini. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi 600 tahun setelah kegagalan Nabi Isa jadi nabi. Iku Nabi Isa gagal malah dianggap pangeran utama. Iku tunggali misalnya kados kula sebagai ulama Quran, wong luwih seneng Gus Bak dibanding seneng Quran iku gagal. Tapi nak wong jadi seneng Quran mbek aku biasa wae aku sukses. Napa? Sukses. Soale wong seneng Quran perkara tak ulang ngaji aku. Bariku mbek aku biasa wae sukses. Paham ya ana sing tak curiga, ora percaya, sukses. Berarti dadi ulama apa? Sukses. Lha ini tenan ilmu tuh. Karena saya tetap sebagai basariyah dan Quran tetap pada posisi yang paling sakral. Tapi nak walian, mau di Quran ora enak, nak Gus Bak, Quran jadi sifati ra enak. Oh gagal, berarti kiai berarti gagal. Pak, ini tenan mungkin. Karena ini kasusnya karena bisa. Dia ini sukses jadi wong sempurna malah dianggap anaknya pangeran. Pangerannya saya ngangkat malah disaingi dia.
Iku sing disebut surat Maidah, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahini. Satu-satunya nabi sing kena audit ngono Nabi Sakau. Salem dadi nabi ku piye? Kok nganti akhirnya kowe malah sing disembah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon. Wah bisa meriang tenan. Akhirnya Nabi Isa dawuh ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sak roh kula sing tak syariatno nggih tiyang tak nyembah jenengan. Terus wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiban apa kali. Ya Nabi Isa ora goblok ya pinter. Gusti, zaman kula tunggoni niku dereng ngoten. Bareng kula mati niku terus dadi ngoten niku. Nah, tapi niku ora kula wis mati urusane jenengan. Jenenge falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihi. Wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nah jenengan siksa niku kawulane jenengan. Ora kawula-kula. Nah tapi itu apapun alasan Isa tetap jadi pengalaman bagi Nabi Muhammad bahwa sebuah pesona personal, ya, sebuah pesona personal itu akan gawat sekali. Mulane kula rapati seneng di presiden terlalu soleh, terlalu image-nya baik, gak pati seneng. Sebuah negara itu yang baik kalau konstitusinya baik, undang-undangnya baik, jangan pesona pribadi. Kalau pesona pribadi baik itu gawat. Nanti orang nggak ikhlas kalau nggak di Presiden Soekarno karena melahirkan paham Soekarnoisme. Penggemar Soeharto nggak ikhlas kalau presiden tidak Soeharto karena sudah fanatik harus Soehartoisme. Nanti penggemar SBY juga gitu harus SBYisme. Negara ini gawat. Harusnya rakyatnya siap di presiden siapa saja asal sesuai konstitusi. Jangan ada revolusi saat presiden tidak Soekarno. Penggemar Soekarno presiden harus berbau Soekarno. Penggemar Soeharto harus berbau Soeharto. Penggemar Gus Dur harus berbau apa? Gus Dur. Ini gawat, sebuah negara akan gawat kalau aturannya begitu. Sebuah negara hanya bisa aman kalau konstitusinya dijalankan, undang-undangnya dijalankan. Meskipun harus ada personal yang jadi presiden. Faham ini perlu kalau terangkan. Mereka Nabi Muhammad itu menunjukkan sekali bahasanya. Nabi hebat kok mau digelari innaka mayyitun. Wah itu kan menyinggung gitu. Gelar kok terima apa? Innaka mayyitun. Mati sudah dia mati. Malah nih gue wa Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Gelarnya apa? Afa imata au qutila. Apa nak Muhammad mati terus mati ini dipateni inqalabtum ala aqabikum. Kowe nang kecewa mbek Islam, akhirnya balik kafir. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, sebesar Sayyidina Umar saja bilang mangqala inna Muhammadan qad mata qata'tu unuqahu fa inna ma huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Siapa berani bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya. Muhammad sekarang sedang munajat kepada Allah sebagaimana Musa sedang munajat. Akhirnya ketika Nabi jelas-jelas wafat itu sahabat juga masih jeda, masih menunggu, merenung. Nggak berani memutuskan kalau seorang Muhammad yang dipuja-puja ternyata sekarang terbujur kaku. Nggak berani mengatakan itu mati. Apalagi ditopang Sayyidina Umar pidato innama huwa yunaji rabbah. Lagi munajat. Akhirnya Abu Bakar rawuh, karena Abu Bakar memang terlambat. Beliau rawuh terus pidato. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad itu Muhammad saiki mati. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Kalau menyembah Allah, Allah selawase gak bakal mati. Terus Kanjeng Abu Bakar membaca ayat afa imma ta'au qutilang. Akhirnya apa? Status Muhammad dianggap mati adalah status terbesar untuk menyelamatkan tauhid. Sementara prestasi Isa tidak kemuga langit malah dadek wong sirik. Nah, gagah mati biasa. Pak, maka jangan katakan kalau Muhammad tidak diangkat ke langit itu lebih tinggi. Isa tidak bisa, justru Kanjeng Nabi mati wajar menjaga konstitusi tauhid. Nabi Isa yang diangkat ke langit malah blunder, dianggap anaknya pangeran. Nabi Muhammad tidak jadi pendem, malah konstitusi tauhid selamat. Mengenai pulau bagaimana mati biasa Pak. Mati setengah wong rapati percaya, terus wong misoi barang cara pulau kayak aman. Wong kula nak kode bojo kula, dia ora mati. Soale anggere kuburan wis jero ya nang pendem. Serasa ndang iki gede iki cilik soalé nak aku wong apik langsung di swarga, nak wong elek dengan sak donya terus mlebu neraka. Wis padha wae. Terus sedengan mati gak ngel-ngel wong sak aku sedengan. Menawa kula nek wis mati sak niki lah paling gak seneng. Kula mbek iki lah paling gak seneng ditamoni. Soalane kok ngel-ngel wong. Kula kan yo kangelan maksudnya dadi kok. Gus kula tak sowan jenengan napa nek sowan badhe matur. Matur niki nek wis sowan bareng kok angel. Iki masalah wong dadi kiai ora repot. Wong penyembah ning Allah itu sesuatu yang enggak repot. Sesuai fitrah manusia. Wong kan seneng Allah sesuai fitrah manusia. Jadi kiai ora usah repot. Wong ngajarani sesuatu yang sesuai fitrah
manusia. Kulon mboten setuju ana ajaran ana muru'ah wong kudu jaga imes mboten setuju. Biasanya kanca-kanca pondok ini kadang jaga citra kiai ngene ra pantes ngene ra. Kulo nate survei mulai dari Jogja sampai Bandung. Kulo nate teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah, teng putih-putih survei. Kulo nate teng Bandung itu 2 bulan, jan survei. Niku di sebuah mushola si kiai ini tukang adol bulus, ngerti bulus? Kura-kura. Anggere esuk ya dagangan kura-kura, kadang dagangan pitik, bebek. Anake wedok wayu ya katokan cekak. Hasil wong Bandung anake ilang blodor. Lho ngene ku sing nyucup ya pirang-pirang. Akhir bar maghrib sing ngaji Quran ya pirang-pirang. Lah sing ngaji ya yakin nek katokan cekak itu haram. Sing ngaji ya yakin adol bulus ora apik. Tapi ya tetap ngaji. Itu menunjukkan bahwa kerinduan manusia terhadap Quran itu normal. Tanpa mensyaratkan pembawanya ideal. Kayak kula bejinan soal khusuk sampean. Aku sering ra ketunan omongan ngawur sampean omongan khusuk tertata. Tapi sampean tetap rindu mek ngaji Quran rindu. Sing gawa gendolah rindu sampean. Jadi sebetulnya kebenaran tidak menggantung sama yang bawa, nggih. Sama yang orang banyak desa-desa sing kiai ra kambenan takwa ya diterima. Salah ono kiai sing mensyaratkan dirinya nak gak kambenan takwa ora pantes, kiai ora kambenan takwa. Jajal lah wis kiai tetap biasa wae. Engko nggih tetep padha wae. Karena sebetulnya orang mencintai agama itu kerinduan terhadap kebenaran. Sakjane wong dinabeni Nabi Muhammad dan Nabi Isa kudune kecewa. Nabi Isa sempurna. Gak tahu misoi wong ditabuk pipi kiri, dikekno pipi kanan dan sebalik. Nah omongan terukur. Wes pokoke apik. Padahal Nabi Muhammad buatan tabuke wong kan nabuk ajarannya Muhammad nek diperangi kan merangi. Wah ajarannya wis beda banget dengan Nabi Isa. Sayyidina Umar oleh nerusno wis kereng meneh, kowe dibikin tersinggung ora tersinggung, kowe khimar ajarane Umar malah parah meneh. Manis tuh riba walam yahdab bahwa kal khimar. Tapi Nabi Muhammad sukses jadi nabi. Suksesnya karena orang khas ajarannya Nabi Muhammad, orang bertauhid. Orang apa? Bertauhid. Malah Nabi ini untuk gelar al-arat al-basariyah. Hanya seorang manusia. Tapi dari awal Nabi Muhammad jujur, tiap pidato mesti dimulai qul innama ana basarum mislukum. Bukan sabi hukum tapi mislukum. Dalam bahasa Arab mislu itu persis. Kalau sibhun itu serupa, anak mislu apa? Persis. Setiap kali Nabi Muhammad pidato mesti dimulai qul innama ana basarum mislukum. Aku manusia persis kowe. Cuma aku untuk wahyu, untuk nobat kenabian, dinobatno sebagai nabi. Ajarannya innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pangeranmu mau sitok. Iku mulane sembah. Fastaqimu ilaihi, kamu harus menuju Tuhan. Jadi Nabi ora tahu bakas sawake pisan tok kawitan pidato. Aku iki manusa persis kowe. Aku dadi nabi. Lah ciri utama aku dadi nabi, kowe iku nyembah pangeran sing tenanan. Ya menuju ning pangeran, istighfar ning pangeran. Wis awake ora tau dibakas. Mulane nak tiyang-tiyang sing menyentuh ilmu hakikat luwih bangga Nabi Muhammad kabundut dipendem ning tanah timbang diarani munggah langit. Malah repot. Iku ponakane pangeran tanake malah repot. Sekarwan ning bumi ketok manusia, misale bar. Konstitusi tauhid aman. Napa? Aman. Paham? Ini ilmu tua dan zaman harus paham dan harus bangga. Sebab itu Nabi Muhammad untuk gelar Sayyidul Awalin wal Akhirin. Justru dengan kemanusiaannya yang sederhana, beliau jadi sayyid, jadi tuan betul. Dan kiai rapati sempurna itu malah baru. Mereka penggantinya sopir wong ikhlas. Paham? Lah aku ideal malah wong, wah aku baiki malah bar. Jadi buatan uraan ini tenan, penuh perhitungan kalau ngomong itu. Paham? Lalu kalau nak mati, cuman dikenang ngoten tok. Cuman dikenang iso sebab kang mulang Quran, mulang tafsir ngoten tok. Ini pancen abune Quran diulangno, tafsir diulangno. Sok kiai mulang komik. Wong kenang yang segitu saja, sing sederhana. Paham nggih? Sing napa? Sederhana. Paham kula baleni malih. Jadi kenapa Nabi Muhammad begitu ideal di mata Allah, begitu hebat, begitu sempurna? Justru kesempurnaan beliau bukan dengan gelar-gelar sing gak wajar, misalnya mati dipendem ning langit dan sebagainya. Justru dengan status basariyahnya, yaitu yang diteruskan ulama. Selain sifat 4 itu punya sifat al-a'rad apa? Al-basariyah, punya sisi kemanusiaan. Dan itu yang menyelamatkan risalah beliau. Jadi yang menyelamatkan risalah beliau itu ya sisi kemanusiaan itu. Karena beliau tidak pernah diasumsikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini penting kalau aturakan. Maka sekarang umat itu banyak cari kesempurnaan. Misalnya saya Pak Presiden yang sempurna, kan arah kerja tetap ramah. Ada presiden yang berapa di sempurna lah, gue sempurna tetap makmur.
Kamu jangan menjadi bodoh untuk makmur menggantung seorang apa? Presiden. Tapi malah goblok. Presiden punya tugas konstitusional untuk melakukan apa? Kita sebagai rakyat ada kewajiban urusan abu itu malah seneng negara itu KPK tukaran mbek Polri. Ya kan ben di kegiatan tukaran kene di tukaran mbek tongkos di musuh. Terus di kegiatan dhewe ora malah ada belikan, malah larut. Kene di kegiatan dhewe kono ya antar Polri KPK kene tukaran mbek tonggo. Padha-padha di kegiatan. Ben ngurusane dhewe. Soal kita kritis. Dan kita kok ngantar instruksi negara kok gak padha kiri ora rukun biasa, ngono biasa. Padha sadisane ora rukun aja. Padha lah pertanyaan ngoten biasa. Kalau balik tentang inti masalah. Terus manusia itu kalau sudah punya asumsi itu dianggap ilmu, dianggap nopo? Yaitu tadi. Kemudian ketika Rasul mengatasnamakan utusan Allah di mana Allah tidak tersentuh, manusia punya asumsi khayalan. Harusnya Rasul itu malaikat. Mergo malaikat dianggap makhluk paling dekat dengan Allah. Padahal wong kafir ya ora roh malaikat itu pakanan apa ya ora roh. Jenis apa ya ora? Akhirnya Allah ngendikan, lah saiki rasul sing rupa malaikat iku apa dari pangeran? Dari pangeran kul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lan nasilna alaihim nasama malakar rasul. Nak penduduk bumi ku malaikat, rasulnya ya malaikat. Berhubung penduduk bumi ku manusia, rasulnya ya manusia. Logikanya jelas, ngendikane Allah logikanya jelas. Umpama manusa iku diutus no malaikat, tentu dianggap monster. Lah saiki misalnya malaikat sing diutus ning manusa bentuke piye misalnya? Bentuke ketara malaikate. Kalau terlalu sempurna paling mbok anggap bidadari atau bidadara. Pokoknya mbok anggap wah iki makhluk gaib. Malah mbok anggap IT koyo ning barat atau mbok anggap makhluk asing. Nah bentuknya menyeramkan mbok anggap monster. Lah saiki misalnya sampean jawab, ya ndak Gus, dia malaikat tapi didesain mirip manusia. Lah iku padha mbek ayat walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim mayat. Umpama manusa itu tak utusno malaikat, ya malaikat sing tak pacaki kaya manusa. Lah kok nek kaya manusa ya dianggap manusa. Nek kaya malaikat kok dianggap jin atau monster. Ya padha wae. Intine njaluk meniku mbok njaluk aneh. Njaluk aneh napa? Njaluk aneh. Mulane ciri utama Rasul namun setunggal. Dia itu punya risalah yang masuk akal, yaitu orang disuruh menyembah zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu saja. Artinya cek sing gawa sapa wae iku sah. Ajaran ini pasti sah. Paham kula baleni malih. Mulane kanjeng Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi sing ketika pemimpinnya gagal, iku risalah tauhid jalan terus. Ora ana wong bejo kaya Nabi Muhammad. Ketika Nabi wafat diganti Abu Bakar. Kayak apa orang kecewanya? Dari orang paling sempurna menuju manusia biasa. Ya jajal, sampean genteni Pak Hamid Pasuruan, tak genteni tokoh Muhammadiyah, tak NU bingung. Hasim genteni Gus Dur, ora kok zaman Gus Dur. Kok sampean genteni Hasim lho bingung, ora kok zaman Pak Hasim. Padahal cuma manusia biasa. Iki Abu Bakar genteni wong sing bergelar Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kayak apa itu? Cara nuruti kecewa? Kayak. Tapi Abu Bakar penak oleh pidato penak. Aku genteni Nabi Muhammad itu mau citok tok wong terus nyembah pangeran. Ya ngono tok. Di wong sing gremeng wae ora masalah entekno gremeng ke ajaranku pokoke wong nyembah pangeran. Lah kecuali ajaranku wong hormat aku, lha iku perkara. Paham? Lan kula ngiyai nggih pede, mbok aku sempurna ora ya ora. Ngaku ya ajaran wong seneng pangeran. Pirune ning ndi? Cek aku sempurna, cara sempurna ngomong ngono mesti bener to. Paham? Mesti napa? Mesti bener. Padahal kayak apa ketika Abu Bakar dibiat, banyak sahabat Ansor yang kecewa. Sehingga benih-benih kekecewaan itu menjelma jadi Syiah. Karena awal Abu Bakar memimpin konflik dengan Sayyidah Fatimah. Orang tahu semua. Tapi kecewa Abu Bakar tidak menjadi kecewa dengan Islam. Orang cara beribadah tetap bertauhid. Orang kecewa Umar ya tetap bertauhid. Ali bin Muawiyah itu podo perangi. Saurip-uripe ra cocok. Sing Sayyidina Ali sak kelompoke njuk tulung pangeran, Muawiyah sak kelompoke njuk tulung pangeran. Makanya ajaran Islam tidak pernah konflik. Ora ono ajaran bejo kaya Islam. Ali pas tukaran sak kelompoke njuk tulung pangeran, Muawiyah sak kelompoke njuk tulung. Mulane setan paling pusing ngadepi wong Islam pusing. Karena tidak bisa dibelokkan untuk menjadi syirik. Ini perlu dicatat. Tidak bisa dibelokkan untuk menjadi syirik. Kiai tukaran malah. Malah nak ono kiai satu klan tertentu atau satu dinasti tertentu, maslahate tukaran. Setan tetap pusing. Pusingnya pondok mesti tok. Gara-gara anak-anak itu tukaran, mutunge nggawe pondok. Lah setan masa aku mutung terus selingkuh, jadi tetap gawe pondok.
Engko tukaran meneh sitok yo gawe padha. Lho mangsane setan nak bareng kecewa gawe bar ta gawe biliat ta prostitusi jebule tetep gawe napa? Padha. Mulane gak usah kuwatir sama ono iki tukaran NU Muhammadiyah tukaran. NU tukaran mutunge yo gawe pondok. Muhammadiyah tukaran gawe Universitas Islam dadi kebanggaan wong Islam. Kakuati setan paham. Lho niki tenang. Lu anggere takok iki yang Gus kenapa tokoh-tokoh itu banyakan kok. Ya anggere Islami cek waras iku apik. Kok anggere Islami cek waras. Artinya waras sih. Ya disembah cek Allah. Itu siapa? Mulane itu ada satu hadis dan ini harus dicamkan. Kanjeng Nabi nate bangga ngendikan, aku dadi nabi ku paling top deh. Sayyidul awalin wal akhir. Mergo era aku setan putus asa. Jadi Nabi, mergo era aku setan putus asa. Nabi paling sial ya Nabi Isa. Mulane dan Muhammad itu sakit Nabi Isa. Sing seneng berlebihan kultus Isa anake pangeran. Sing gedhe darane anak zina sial terus Nabi Isa. Sing seneng kebablas ndadekno ndek anake pangeran iku Nabi Isa kecewa. Kecewa betul Nabi Isa darane anake pangeran. Kecewa. Sing seneng ngecewakno sing gedhe yo ngecewakno. Sing gedhe nuduh anak napa? Sing seneng yo ngecewakno mergo nganggep dene anake napa? Pangeran. Nabi paling sukses Nabi Muhammad. Nanti saya itu mati paling sukses. Kalau sering tak kerja, kiai kok tukaran. Ya saya orang apa? Muntungnya kiai tukaran, tetap begitu pondok. Sali kiai nembang tukaran, mutung. Kalau Pasuruan juga pondok, mutung di Bojonegoro juga pondok. Lo kok tukaran nembak kis tempat, mutung pernah kayak pondok. Prasetan kakuati. Tujuan utama setan, gudo menusuk rak ben sirik, tak ben selingkuh, bom melenceng. Sebelah orang malah ngebano aku praloron. Paham? Lho ini tenang. Mau Nabi ku bangga, aku jadi Nabi paling sukses dari Mergo setan wis putus asa. Memang kalau dilihat dari segi ini putus asa sekali. Terus kalau darani manusia niku tukaran apik nggih mboten, tukaran ya apik tapi ben. Sebenarnya paham ya ben. Ora sakit itu. Sebenarnya enggak usah terjadi unsur kriminal ke saling bunuh ke teman-teman. Ya tukaran sedengan ngrasani, neng-nengan wis sedengan. Cara kula standar napa? Standar. Yes. Ini standar, misalnya GNU di kegiatan kritik jamaah tabligh duwe kegiatan. Kiai kok dakwah ngenteni diundang, ra ono hadis. Sing ono Nabi riwayat itu Nabi undang-undang, ra ono dakwah ngenteni diundang. Nah, ya padha ngritike wae apik to. Ulama-ulama jamaah tabligh yang di Jogja itu rata-rata Jabulan Medina dan itu banyak kawan saya. Mereka nak konsultasi dia bilang, Pak GNU itu kok aneh. Wong dakwah kok nunggu diundang, itu tidak ada dalam sunnah Rasul. Sunnah Rasul dakwah ya kiainya datang, Rasul yang datang. Iya, ya. Mana neng Rembang neng kene diapur. Jamaah tabligh kira lagi masjid dimuasai. Oh, kula neng pun pengalaman dadi iki. Kula wong kire tak kancani. Ya, secara kula tukaran sedengan bagus. Artinya standar. Dan itu positif cara kula. Mergo sing kritik ya seneng pangeran, sing dikritik ya seneng pangeran. Ndak ada masalah. Iku mbok usir ya tetep wiridan. Sing usir kok bar ya wiridan. Ndak apa-apa, cara kula tuh baik-baik saja itu pos. Setan sing pakuati. Paham ya? Setan sing aku hati. Mergo sing bar ngusir kok ya wiridan, sing diusir ya tetep wiridan. Nyora setan gak menang. Lah itu hebatnya Nabi Muhammad sukses. Melawan setan apa? Sukses. Mau sampe ngandung kula kena ora kena. Tapi kula yakin diridani pengiran. Kula ngomong ngeten. Ayo yakin. Selain kula di dalil ya di data. Kula anak ulama peneliti ya punya dalilnya. Artinya hadis Nabi itu bangga karena setan tidak bisa memperdaya umatnya. Secara fakta ya begitu toh. Baru ngusir jamaah tabligh masjid kok kiai ini untuk wiridan, sing diusir ya astagfirullah astagfirullah. Itu sama baiknya, cara kula sama baiknya. NU nggih masjid rada di pondok elek ya syukur, sementing ikhlas. Muhammadiyah nggih universitas mewah ya sementing mulai anak Islam di kalah mbek Kris. Padha piye? Ya bet. Untuk karan tuh baik. Paham? Cuma sing sedengan, itu ora usah unsur kriminal sampai saling bunuh, ini pun kriminal. Hukum pidana. Nak gremeng ra ono pidana. Gremeng ra ono apa? Pidana. Gremeng dijamin sampai hadis ora ono pidana. Jare Nabi, Allah nyepuro umatku angger gedeng mbek wong ora diomongno, ora dikampanyano, ora direkam lah ning MK iku wis aman. Lha iya kan ada inna wa tajawazal ummati ma haddatsat di anfusuha ma lam takalam au ta'mal bi. Asal gremengnya tidak diaplikasikan dalam perilaku kejahatan sosial. Gremeng. Kalau dari kiai pengalaman, konjen Arab Saudi di Jakarta, tenggine jalan Kasablanka itu sering konsultasi kayak gue. Saya termasuk
orang yang dimintai saran. Kalau sering ditawani kaji, Bapak kalau ingin kaji ya kaji. Ulama aja bukan kaji kan sembah. Ya kaji mesti kaji. Kaji kok warai juga. Kaji kewajiban aku sama. Kalau tersinggung masalahnya perkara kalau gede kaji itu. Kaji ora wong Islam, aku ulama ora wajib kandhani. Mau nak kaji tenan sawangane dhek sing ngongkon. Lah mau kaji tenan ya perkara pengeran ora perkara napa? Dene. Lah goblok tapi. Itu sering ngeluh sama saya. Pak, ngilangi khurafat di Jawa itu kok susah. Orang masih seneng kuburan, senang batu besar. Maksudnya itu kayak apa? Orang kok punya hajat nyarinya kuburan itu maksudnya. Ijab ya. Ya maksudnya ya nggak punya maksud ingin ke kuburan saja. Nah kalau maksudnya cari ketenangan itu kan syirik. Karena cari ketenangan di luar Allah itu kan syirik. Angger sampean darani wong sing golek hiburan ning bar ya sirik, sing delok bioskop golek hiburan sirik. Sirik kabeh wis kudu. Sing mbok kritik kan mesti mau kuburan. Harusnya Anda itu jujur. Kalau yang sirik itu karena kuburan cari ketenangan, ya sirik pulang cari ketenangan di luar kuburan, misalnya ke bar atau ke niklab, ke gedung bioskop. Lha wong pangeran dhewe lho, malaikat dhewe. Nah mungkin nak pangeran ra bingung, pangeran ra bingung. Tapi nak malaikat yo bingung ngadepi wong mara kuburan. Diarani sirik wong sing diwaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Diarani ra sirik wiridan arane kuburan yo ora mantep. Sawangane pangeran ora ning kono. Paham? Mbok arani sirik yo ora iso malaikat wong karuan dilafadzno kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha. Kadang tak bela sari kalah. Wis jelas ra sirik kok. Wis jelas. Maca la sari kalah. Ya tapi mbok arani ora sirik nemen-nemen yo repot. Nyatane gelem wiridan tenanan bendak ning kuburan. Nah ning omah sakjane pangeran ora pati krungu, ora semangat. Ning kamar wiridan ora napa? Ora semangat. Jadi memang itu masalah-masalah tradisi. Sekarang tuh alhamdulillah pemerintahan Wahabi sekarang itu nganggep fenomena gitu itu tradisi. Tidak ekstrim kayak dulu. Sidik-sidik divonis sidik, divonis sidik. Kulon untuk menangi perkembangan Wahabi ketika ada perdebatannya dulu Syekh Manik dengan Syekh Muhammad Alawi sampai terakhir era bin Bas Abdul Aziz bin Bas dengan Syekh Muhammad. Kulon menangi dan saya sering baca buku-buku itu. Ketika Syekh Muhammad baca Mafahim Yajibu Antusokhah, terus siapa Abdul Aziz bin Bas ngarang Hadihi Mafahimun. Sarore sama nak lagu. Kulon bukan pengamat, saya itu ikut terlibat dalam nerjemah, ikut terlibat dalam mensosialisasi orang pengamat. Nah, sama nak paling krungu-krungu. Kulon tahu betul. Saya juga kenal banyak muridnya Syekh Muhammad, juga kenal banyak orang-orang yang berpendirian Wahab. Alhamdulillah sekarang itu nganggap begitu itu kultural. Napa? Kultural. Kalau dulu enggak, memang kalau hukum itu syirik, bid'ah, dolalah. Kalau sekarang enggak. Karena ya alhamdulillah sekarang itu eranya global, di mana fenomena-fenomena tradisi ada di mana? Ada di mana? Mana sekarang tuh kadang ya bener orang berpikir sekuler ya bener. Islam mau wajib wong nutupi aurat. Wong Jawa sarongan, kambenan takwa. Cobaan sunat ta ora? Ya barani sunat ya lah pancen nutupi aurat. Ora sunat perkara cobaan. Ya biasa. Lah kok biasa. Tapi cobaan kan Abu Muhammad cobaan, Abu Jahal cobaan. Lah kowe nek delok film Arab iku bingung. Wong saleh bebandingane macake padha. Paham? Nah ning Jawa film Jawa jelas, film Indonesia. Kiai ini kelambenan takwa, bajingane anting-antingan sitok, nganggo kaos ketat. Celana jin suwek-suwek. Film Arab padha sing garong ya cobaan didikarong. Gitu. Paham? Maka yang menjadi syariat Islam itu hanya satu, yaitu nutupi aurat. Coba lihat ulama-ulama top Pakistan, ya pakai turbus khas Pakistan. Ulama Turki juga pakai kopiah khas Turki. Wong India balik loh, nganggo ketu khas Indi. Indonesia nganggo ketu Iran. Padahal ketu yang saya pakai ini dipakai Muson, tokoh PKI. Zaman Sudomo gitu gue Sudomo. Paham ya? Sama nak mulai ketu putih, lo rabi Yahudi ketunan kok sampean. Ketu sing ketu putih kaji, wong Yahudi nganggo betul. Sing buder. Nah. Paham ya? Tasbih, gue nggak sunan. Shaolin Temple tasbih lebih gede. Paham? Gue yang masjid nyekel tekan merasa sunat. Paus Yohanes sampai darah nggak guna apa? Tekan. Makanya Islam itu harus jelas. Makanya saya mengatakan institusi Islam tertinggi itu adalah tauhid, kalimatut tauhid. Sebab itu Nabi Muhammad mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang sering dipuji-puji Nabi Muhammad hanya kalimat tauhid itu.
afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang saya amalkan, saya dan nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Karena kalau selain masalah tauhid itu bisa kumpulan. Badah sunnate sausé tahallul iku luwih sunat tahlil timbang taksir. Gundul. Jadi syariat gundul itu wong nak kaji kesunatan iku tahallul apik gundul timbang taksir. Tapi yang merasa sunat teman-teman itu ya apik, tapi ora pati apik. Apike yo pancen mukhallikina ru'usaku memukos. Tapi kok nak gundul terus ngrasa kas ora iso budaya gak utama iki gundul terus. Saulin tempel ya gundul. Paham? Ya macam agama di sini kembar, model-modelnya gak kembar. Nah sing nyongko nak tasbih sunat nampel khas dari sapa ada film Tino tasbih malah gede. Gak mau cekel ning tangan dikalungno. Sawangane luwih khusus. Makanya kita harus bangga mulai ketika Nabi yang menjadi ciri utama Nabi itu sebenarnya hanya satu, yaitu institusi tauhid. Dan konstitusi tauhid dalam alam nyata butuh penopang. Nah di antara penopang itu gelar kemanusiaan. Ini dicatat betul. Di antara penopang itu adalah gelar kemanusiaan. Termasuk Nabi Isa digelari karena ya ulanit to'am. Nabi Isa doyan segon, itu catat tuh. Ya, Nabi Isa doyan segon itu catat. Ternyata betul. Sahabat kalau melihat perdebatan-perdebatan kayak Ahmad Didat dan Stanley Fisher itu yang mengarah kepada ketuhanan Allah itu karena bukti bahwa Nabi Isa ada unsur manusia. Paham ya? Hanya unsur manusia ini yang menyelamatkan tauhid. Ya, unsur manusia ini yang menyelamatkan apa? Tauhid. Bahkan Nabi Muhammad diandikan afa immata au qutila, atau bahkan Muhammad terbunuh. Dia terbunuh kesannya agak jadul, gak ditundungi malaikat. Nggih mboten terbunuh. Tapi itu baik secara konstitusi tauhid tidak ada masalah. Paham nggih? Tidak ada apa? Tidak ada masalah. Bahkan prestasi. Buktinya menurut Islam orang yang mati terbunuh dianggap sahih. Lah nek rasa iki apa? Kok mati dipateni, dibacok mati ra jaduk. Apa hizibe maupun lho mati ngoten niku terhormat, mati napa sah? Sebab itu ada ayat yang sangat spesial tentang hal ini disebut Quran wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Itu satu ayat yang kelihatannya aneh. Masa ada ayat yang mensifati gelar-gelar rasul yang kehormatan mau disifati ngene tok. Aku gak tahu ngutus rasul ketikane Allah kecuali mereka yo tahu mlaku-mlaku ning pasar yo doyan sego, yo doyan mani. Nyifati rasul mbok iso miber tarang-arang mangan tangger bengi tahajud ora nyifati kok. Aku ora tau ngutus rasul kecuali duwe perilaku sering ning pasar lan doyan sego, doyan pakanan. Illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Itu kan kayak mensederhanakan Rasul. Mosok Rasul ora digelari tahajud kek, tak poso kek, tapi mau digelari mlaku-mlaku ning pasar ambek doyan. Ternyata gelar ini penting sekali untuk menjaga konstitusi tauhid. Karena dengan tradisi ini kelihatan sekali kalau mereka hanya manusia, nggak perlu kamu tuhankan. Dan itu artinya tauhid aman. Nggih, tauhid napa? Meniki penting kula aturaken. Lalu kalau niku alhamdulillah, kalau masih jadi kiai, masih hormat, masih nyucup, macam-macam. Kalau gereja tetap ning pasar abe anak kula biasa. Pertama-tama gitu tak, Gus wong alim ning pasar, saiki do keselen tak kok bedino. Saya tak apa keselen. Aku ya ora tahu jawab ya. Ngene lho gampang. Nah iki mbak aku ngecewakno kowe. Kowe anggap terang ya aku wis ber. Mungkin ra ngene aku tetep seneng pangeran. Ora ono masalah. Mau maksudno aku adalah pangeran. Padha maksudno kowe adalah napa? Pangeran. Nah, gue ya terserah pangeran sing mandi ndi, kita mandi aku. Makanya sekarang ya kita harus meluaskan pandangan. Negara ini baik-baik saja. Tradisi kita ada konflik ya baik-baik saja. Asal tidak terjadi tindak kriminal, tindak pidana. Wong konflik itu kan bagian dari kompetisi. Konflik itu kalau sehat namanya juga nanti kompetisi. Apa susahnya? Kita tukaran mbek dulur terus misah iki jenenge pertama mutung. Suwe-suwe nak mandiri, suwe-suwe nak sampai gelare ora kok mutung tapi mandiri. Isi adike di rumah kakak terus tukaran mutung. Iku ora saiki. Engko anggere mandiri, alhamdulillah saiki gak gantung kakake wis mandiri, malah ber. Dhisik pengurus masjid ning kene mutung mbek kiai minggat. Coba nek dadi kiai, dhisik mutung kok kene saiki dadi kiai dhewe ber. Engko bahasane rubah, dhisik anggota saiki ketua. Malah apik.
Senengane kok memandang dengan sudut yang sempit. Paham? Mbok urip ku sing jembar dadane. Senengane kok repot. Gawe kategorisasi kok napa? Setan. Pikirane setan. Ciri utama kebenaran itu yasrah. Ciri utama kebenaran insirafus sadri. Dada itu enak nyaman. Ciri utama kebatilan itu yas'al sadrahu doyikon kharojan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi Allah itu punya apa ya, punya kriteria, membuat kriteria. Ciri utama kebenaran itu insirafus sadri. Di dada itu enak nyaman. Ciri utama kebatilan itu berubah, enggak nyaman. Jadi anggap aja nak saingan mbek tonggo masalah dunia kompetisi, saingan nyai ya kompetisi, saingan politik ya napa kompetisi. Engko nak mutung nggih anggap aja latihan mandiri. Kan enak ta? Latihan apa? Mandiri. Paham? Ya mulane jare kanca kula bojo kula niku elek, tapi kula seneng. Lha piye? Nggo latihan apa takdir. Nggo latihan apa takdir. Aku ora takdir latihanku ya ora bojoku iki. Nek nganti saiki disayang dari iba aku wis ora sugih wis kaji ora iso sedekah ya ora iso ibadahku ya latihan nopo tegir ya napa ndekne iku tak akhir-akhir kok bener kok pinter aku lha sampean saiki nak saiki jek melarat anggap ae ibadah latihan napa-napa tegir paham enggak iki latihan paham damel napa latihan tak kula ngaten iki latihan. Nyai ini ora jelas ora badi kok gelem latihan ikhlas tau wis bar. Anggapnya latihan apa? Ikhlas. Mula nanti diundang. Gus kalau niki nyata ada seorang wartawan metuki tim kula. Gus kalau bisa ngaji misalnya di Antv atau di apa. Dia jawab oke. Aku tak latihan ngaji sing ora jelas ngene iki. Ora suwi latihan kok sukses. Engko nak menawa gelem iki latihan iki luwih penting. Karena cara dia melihat itu kan kalau kayak begini dikemas terus jadi apa dapat apa. Nah itu latihan mergawi. Ini latihannya pas bukan logika ngono. Kowe ora ora murid kiai ku apa itu? Ora aku menolak ya ora aku ya latihan mergawi. Aku latihan ikhlas. Ya wis wah aku terus ora gelem ya ora kapan-kapan ya gelem. Aku tak latihan sih. Tapi nanti kalau latihannya sudah bilang ya iya. Ah kiai sudah latihan. Kalau udah jadi kiai tak kepe sukses. Itu tadi asal cara kiai kita menjaga institusi tauhid, konstitusi tauhid itu pasti kita benar. Pasti kita nopo. Sama nak cerita nih, Nabi Muhammad tuh saking kepinginnya kita menusani. Itu pernah ada satu kejadian dan ini di hadis sahih. Ya di hadis sama sahih. Nabi itu kalau mengingatkan akhirat, itu luar biasa dramatis. Sangat dramatis. Sampai sahabat sing wis mulai wayahe kumpul bojo ora sida kumpul, wayahe mangan ora sida mangan, malah bersumpah-sumpah, wah la atazawaju nisa. Wes donya mok sementara sampeyan fisabet wis gak usah rabi-rabinan. Ana sahabat sing sumpah serapah, wah la atullah mah wis gak mangan-mangan daging. Semarai mangan daging sahabat, nek sahabat mari nabrak-nabrak tok ndi wis ora usah mangan apa? Daging. Mesti sitok gak fa la aku manal laila wala asuman nan nahar. Wah aku bengi peta hadit full rino poso semari lari pangeran itu turu kriminal turu napa kriminal. Itu berlaku sampai beberapa hari. Sesuk nabi ini sing bingung. Mergo biasane masjid rame ya ora rame mergo wong do sibuk ibadah ning omah masing. Sesuk nabi tok laporan, wong wedok-wedok do terlantar terus kelana. Selana do sibuk ibadah. Akhirnya ditibali bener nabi. Nabi nang ngendikan ya pede. Menjadi ciri utama tokoh kudu pede, ora oleh. Tokoh ngendikan gampang ora oleh. Kudu napa pede. Jadi Nabi nang ngendikan, "Wa inni la akhsyakum lillah wa a'lamakum lillah wa atqakum lillah." Ping 3. Inni la akhsyakum lillah wa a'lamukum billah wa atqakum lillah sampai itu. Wong paling roh Allah ora aku, ngaku Nabi. Paling wedi Allah ya aku. Wong paling roh Allah iku aku. Paling wedi pangeran ya aku, paling takwa ya aku. Tapi ghairu anni atazawwaju bisa. Iku aku rabi. Wa aku lah maku ya doyan daging. Wa anamu, aku ya turu. Wa sumu wa uftir, aku ya poso tapi ya ora poso. Apa artinya dari hadis ini? Ternyata konstitusi tauhid kadang selamat justru lewat unsur-unsur kemanusiaan. Kula nate pidato di Jogja, nate wirab dan pidato nate ngaji. Wonten saya tuh pernah ikut seminar napa lokakarya S3 teng Hotel Sahid di Jogja. Kalau nanti ada satu wacana-wacana di mana dai-dai itu harus punya metodologi dakwah.
Kamane dai utawa kiai utawa ulama kudu sempurna di metodologi dakwah, duwe pola-pola dakwah sing bisa. Nah, jago ya, cara aku dai mbek mubaligh iku ora usah duwe metodologi dakwah. Ya ora usah sempurna. Pokoke sepenting ya ora kriminal teman-teman. Islam ya rapati kriminal. Karena mensyaratkan sempurna itu aslinya mensyaratkan ideal. Itu nanti yang memenuhi kriteria itu jumlahnya terbatas. Misalnya syaratnya kiai, imam masjid syaratnya kudu ngalim. Boleh mau ngalim wis kangelan. Mau buat tambahin mau ngalim sing bener malah angel meneh. Paham ya? Mau tambahin meneh. Ya wong ngalim sing di pekerjaan kurang ada pekerjaan kok bingung nang wong. Malah angel meneh. Rata-rata wong ngalim nganggur. Nah dekne nganti ngalim mesti ora PNS. Cara dekne PNS wis ora sempat ngalim, lha tugas ya. Nganti ngalim tahqiq ku bukti ra tau sekolah umum. Nah nganti ngalim tahqiq PNS ora sempat ngapa ngapa. Nah, wis tugas sih. Berarti syaratnya mau telu ngalim wis kangilan. Ngalim ora kriminal yo kangilan, ngalim duwe pekerjaan yo kangilan. Artinya apa? Sama juga mengkerdilkan Islam karena nanti Islam tidak punya stok daibah. Lah nek ora usah syarat, butuh niat apik biar ora aneh. Misalnya nek ngrasa ora ngalim ora usah fatwa. Wis anggere jigoten wis dadi. Sawane bathuk ngecap ya napa? Dadi. Sawane bawa khusyuk rong dina nggih napa? Dadi. Akhirnya kita punya jutaan dai. Mergo ora usah syarat ideal. Tahu meruweman puluhan tahun do tobat setahun ya kayak antar Medan ya bar ya ora masalah. Sak urip-uripe ku kafir Cina. Lho masuk Islam setahun dadi dai bar aman. Justru itu kita punya stok dai jutaan. Anake Karman sawangane keturunan ya dai. Sak urip-uripe Cina kafir bareng masuk Islam ya dai. Sak urip-uripe preman tobat kaya antar Medan ya dai. Sak urip-uripe kaya ditorolis macam-macam bareng tobat ya dadi dai. Itu malah kita enak. Ada yang tanya, apa tidak takut penyimpangan? Keyakinannya umat Islam seluruh dunia standar itu kita buah Quran. Sehingga kalau seorang dai melenceng, itu orang Islam yang ngerti, panjang manusia yang salah. Tapi dia tetap perlu nak hukum ya Quran iku, ora pak dai iku. Paham? Misalnya kados kula, ana kiai korupsi, ana kiai salah. Keyakinannya umat itu kiai sing salah, tidak institusi Islam yang salah. Misalnya sampean seneng wong alim kudu ketunan. Paling banter. Ya wis bae alim, saya angel tukang miso ya. Jane ya ora apik. Tapi ya tetep ora masalah. Ya gremeng. Lah nek gremeng aku perkara ngono ya gremeng. Iki ketunan tapi ora ngalim. Lah nek itu gremeng ya padha gremeng ya to. Paham iki kula aturaken ten mriki karena institusi tauhid itu justru sering selamat kalau ditopang al-a'rad al-basariyah, sisi kemanusiaan. Jangan kira untuk menyelamatkan tauhid itu malah kita butuh image yang baik, terang baik enggak. Sementing mboten kriminal, mboten apa? Kriminal. Makanya Nabi nanti dawuh itu sederhana. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik yang penting tidak merugikan orang lain. Orang usah diprestasi akeh-akeh, pokoke rapati ngrugekno. Wah. Niki penting kula aturaken karena sekarang ada fenomena menuntut kesempurnaan. Nah, orang kayak Pak Karno itu orang baik, patriotik. Gara-gara tidak bisa mengendalikan inflasi dijatuhkan. Wong negara baru merdeka kok kepen makmur ora ana inflasi piye carane? Piro-piro iso wong era baru merdeka kok disyaratkan kemakmuran pakai ukuran inflasi ya jatuh. Kok era Soeharto disyaratno ngene. Lho era Gus Dur disyaratno sehat lahir dan batin. Lah wong kok golek sehat lahir dan apa? Jasmani dan rohani. Jare era Habibie roe sekro. Era Megawati jare ngene, era SBY jare ngene. Lah dene dhewe piye ora dipikir. Paham ya? Selama negara itu punya konstitusi, punya aturan main itu akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi kiai ki ngoten. Ora kaya zaman Mbah iki. Misale kaya kula ora kaya zaman abai. Wah anak kula nasibe ngono ora ono bae. Kula niku ora. Zaman bapak wong kiai ya ngono-ngono wae, zaman aku ya ngono-ngono wae. Makanya lewat ngaji niki, lewat keterangan Quran ini sampean akan tahu. Institusi tauhid itu bisa selamat, tidak ada masalah. Justru lewat al-a'rad apa? Al-basariyah. Dan ini harus jadi energi. Ya lewat bulan yang suci ini, bulan Dzulhijjah ini harus jadi energi. Saya niati dari rumah, saya bantu lewat sholat hajat ya. Kita harus menganggap sisi kemanusiaan itu adalah energi dakwah terbaik karena tidak bikin aneh-aneh. Kue untuk Islam ning Jawa baru kaya pedagang songko Gujarat, India, Moro Aceh lewat dagang karena lewat secara wajar yaitu antar negara hubungan mesti karena ada dagang malah diterima. Coba kalau dari awal coba namanya dakwah wong janggal iki aliran opo Islam ten Bali ora baru kayak kiai.
Ana wong Madura merantau bakul sate, kok ponakane dijak sisi komunitas dijak, nek wis akeh nggih masjid dadi Islam. Wong Padang juga begitu, di Ambon, di Maluku begitu. Artinya apa? Perilaku kewajaran ini betul-betul energi. Kue dakwah langsung iya keturunan pimpinan takwa di Bali mesti diusir. Negara mana saja diusir. Coba kalau kamu misalnya ke Eropa, umumnya orang dagang-dagang, umumnya orang apa-apa, bisa. Coba sekarang ada Islam di Australia, di Amerika, di New York, itu yang bawa pedagang Aljazair. Nggak ada dalam sejarah Islam di bawah ulama. Meskipun di hati mereka mengalir darah ulama. Tapi yang menyembul di permukaan adalah perilaku dagangnya. Ya, perilaku apa? Dagang. Makanya, kalau nyuwun tenan ya tegene jamaah mriki. Latihlah bahwa kemanusiaan itu energi. Karena apa? Inti Islam itu adalah tauhid. Saat kita menonjol kemanusiaan itu tidak problem. Kita tidak perlu imat yang berlebihan. Ya, tidak perlu imat yang apa? Mari cara kula dadi Pak SBY, dadi Pak Yusuf Kala, dadi pejabat-pejabat besar. Saya manusia tidak sempurna. Justru kalau kita tidak sempurna, rakyat harus bantu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya punya kewajiban institusional untuk melakukan ini. Tapi karena saya terbatas, cobalah rakyat ikut bantu, ikut sejahtera tanpa saya, tanpa bantuan negara. Meskipun negara tetap bertugas ingin mensejahterakan rakyat. Itu akan lebih baik, karena mengaku tidak sempurna itu sangat baik. Lalu kalau senang ya, bukan berarti saya senang siapa-siapa, saya itu senang model sekarang. Artinya presiden sekarang, presiden mulai Gus Dur, era-era sekarang itu kan sering ngakui bahwa negara harus dibantu masyarakat. Itu memang harus diulang-ulang. Karena apa? Menunjukkan ketidaksempurnaan itu malah baik, karena nanti rakyat akan berlatih mandiri. Kula nu jek almarhum bapak kula ambek kanca kula hormati kok. Nggih, bapak kula almarhum. Terutama zaman kula tesih mondok, ambek kanca kula dihormati. Kula nate tanya. Bapak itu kiai besar, kenapa hormat betul sama teman saya? Jawab bapak lah iya aku itu meseli paling sak wulan pisan. Iku mbok cukup ora ya ora. Nak kowe ra cukup mesti sing bantu kanca. Sing bantu mesti napa? Artinya fungsinya konco ya kaya aku nyukupi kowe sak wulan pisan. Iku ora roh mbok cukup ora. Kowe nak kekurangan ning pondok tentu yang bantu konco. Jadi ketidaksempurnaan orang tua yang diakui tidak nyukupi itu baik untuk tawaduk saya, juga baik untuk teman-teman saya. Akhirnya aku sing alim iso dimanfaatkan kanca-kancaku sing bantu saya. Saya yang orang alim kurang juga terbantu oleh mereka. Dan itu tidak masalah. Buktinya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi yang orang sempurna tidak ditakdir berkecukupan secara ekonomi? Ditakdir kere, isane mangan yang ngenteni ditulung sahabat Ansor. Kenapa ora jalan pintas? Jare dungane mandi mbok donga berkecukupan. Lah saiki aneh-aneh dai-dai. Ideale dai itu pekerjaan tetap. Ideale wong sing ekonomine makmur, cangkem pengen buyotem. Lah nek wis cukup kabeh niku ora tertarik dadi dai to. Mana mungkin orang berkecukupan tertarik nekoni profesi napa? Justru profesi dai wong nyakang-nyakang itu menarik. Rodok golek jati diri sithik-sithik ngoten malah menarik. Mboten ini perlu kula aturaken ya, karena sekarang itu apa-apa itu dielmoni, termasuk pakai metodologi, dan kadang metodologi itu menuju, kalau bisa menuju kesempurnaan. Memang menuju sempurna itu baik, tapi ketika itu menjadi syarat, maka yang memenuhi syarat itu hanya 1-2 orang, dan itu mengkerdilkan jumlah dai yang ada di Indonesia. Karena kan nanti yang tidak sesuai kriteria itu akan dianggap tidak ada, dan ini nanti yang rugi juga umat Islam. Makanya balik ke penelitian saya tadi, saya itu di Bandung meneliti di sebuah musola di kawasan TEDC, itu kawasan pusat teknologi terapan di BPPT itu ada seorang kiai punya musola yang ngaji juga banyak. Kalau habis maghrib mengaji Quran banyak. Nah esok dia ini santai, kadang dagang bebek, kadang pitik, kadang kura-kura, kadang bulus. Umatnya tak takut, iya santai, santri ini wonten sing bisa ngaji. Anaknya katokan cekak, damai udah layu ya perawan. Ya memang itu tidak sempurna. Anaknya seorang kiai yang baik gimana ya jilbaban. Ya standar nutupi aurat. Tapi kan itu urusan anaknya, tapi apa kiai ya mulang. Anaknya apa ya nganggo jilbab. Tapi ketika anaknya melanggar ya tidak ada masalah. Nyatanya umat tetap ngaji. Sampai sekarang cari orang-orang sing anak jilbaban. Kadang anak jilbaban tok ra di musala. Kadang anak jilbaban bapaknya ra iso ngaji. Apa perkara anak jilbaban terus ngaji bapaknya. Lah bapaknya ra iso ngaji iki. Pirang-pirang dosa ini. Tapi dengan kita ngakui fungsi masing-masing, kita tidak perlu mensyaratkan ideal. Akhirnya umpamanya dia pinter ngaji, ya ngaji. Akhirnya yang lucu itu apa? Ini yang perlu sampai catat. Perawan-perawan di sekitar situ ya tetap jilbaban. Jadi sultan Pak Kiai. Padahal ya orang Pak Kiai dewe rasa.
pejabat. Artinya umat itu pinter kok memposisikan diri masing-masing napa? Iku waktu gale kayak di wong tua nganggur atau di kiai nganggur. Kiai nganggur lah ora engkek. Nah ono santri tak alumni teko ditakoki, "Cung kowe kerja apa?" Santrine yo ngerti. Nah kiai ini nganggur, ora jawab, dia nganggur kok jenengan yo ora. Padahal kiai ini jelas-jelas nganggur, ora PNS kiai ini. Artinya umat itu bisa memposisikan diri, nak Pak Kiai nganggur pantas jadi kiai penggawe wiridan. Tapi kiai ini ya takok, "Kowe kerja apa, Cuk?" Tapi orang kanca kula sing kurang ajar, ini mangkel bagi kiai. Kalau ora kerjaan ditakoki kerja apa. Dene sesuk nekat, "Cung kerja apa?" "Nganggur 200 jenengan." Kurang ajar. Artinya selama ini kan gitu ya. Misalnya kita punya mbah itu sudah sepuh nganggur. Karena orang tua dulu itu kan tidak PNS, ya orang untuk pensiun. Nah, ya mesti takut lah. Kowe wis kerja apa? Ya kita tentram pasti tanya. Mbah tuh nggak kalau nembe kerja niki. Artinya umat itu bisa memposisikan diri. Nak mbah itu wae ra kerja. Nak aku kudu kerja. Nak kiai nganggur apa-apa, jangan mungkin mulang, mungkin wiridan. Nak aku kudu kerja. Artinya ada harus ide. Lalu kalau betul setuju, ada standarisasi dai, standarisasi mubalek, kadang dikumpulan di Jakarta, pembekalan para dai. Kok membekali dewe ra jelas? Artinya kalau itu sebuah organisasi ya saya setuju saja untuk kegiatan. Tapi tidak usah apa ya, latah terus seakan-akan perlu bekal. Bekal ini ya itu sih ikhlas mengantuk. Paham kenapa? Lah cuma kita apa hukum ora usah jawab. Masa jawab jenenge ora ikhlas. Oh ikhlas itu jujur artinya. Entah kok hukum aneh-aneh, mboten ngertos. Alhamdulillah mboten ngertos. Wae jawab jujur. Alhamdulillah mboten ngertos. Lah kiai kok ora ngertos. Kula mboten nate ngaku kiai, jenengan terus nyeluk kula kiai. Kula piyambak mboten nate nyeluk awak kula napa? Kiai. Lalu kalau agar tiga yang Gus jenengan ulama ora. Jenengan ulama kowe. Berarti nek aku gak kriteria ulama kowe sing bodoh ora ulama barani apa? Ulama. Wong kowe sing bodoh malah bodoh-bodohno aku. Wong kowe sing bodoh malah bodoh-bodohno. Sing darani aku ulama ra kowe. Sing kecewa ya kowe. Berarti kowe sing salah nama. Saiki sing kecewa ya kowe. Lah aku dhewe biasa mangko takoki jeneng sapa bah. Aku muni ngono tok to. Kowe sing darani ulama. Saiki kecewa mergo aku ora sesuai kriteria. Berarti kowe keliru survei orang mendalam wis kowe ngukumi ya. Paham ya, meniki kula balik ke kula ngaji ini kula niati. Jadi omongan kula sing lantur wau namun setunggal muaranya bahwa institusi tertinggi dalam Islam itu tauhid. Dan yang menyelamatkan tauhid itu ikhlas. Ikhlas bisa muncul kapan saja meskipun kita sebagai manusia yang profan, yang tidak sempurna, yang penuh jompang-camping sana sih. Kita utang jasa sampai sejarah dari Kali Jogo tahu bajingan ya dadi wali. Ning Jakarta dari Anton Medan tahu nakal ya dadi dai. Lagu religius sing kok pondok hadiran ya ora laris. Sing laris nyanyekno ungu. Padahal mbok Islami mbok ora Islami, perilaku hariane mbok Islami mbok ora Islam. Krisera Islami nganggo religius laris. Kowe sing Islami tutak-tutuki ora laris. Nganggo hadroh kekere ra karuan ora laris. Lho nggih, itu memang kalau Allah sudah ngersakno mau apa? Orang kurang lagu religius itu dari penyanyi-penyanyi yang ikhwal harianya tidak religius. Sing religius gawe lagu gak menarik dari awal. Roh hadroe nganggo terbang gawean Lamongan seminder. Wis meriah dikirukno apa? Meriah. Artinya apa ya sudahlah yang dakwah lewat gitu ya bicara lewat gini. Mulane kula kan gaya anak-anak ya mboten purun. Menarik kula ya nak model klasiknya kan ada modern banget. Malah sing lewat modern nggih monggo lewat. Sementing sama-sama dalam bingkai waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ngendikane Allah wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Nanti matek nganti kiamat elek mbek apik beda jare pengiran. Artinya wong duwe nurani. Mbok kiai sempurna sudul langit tak salah perasaan umat yang ngerasa salah. Toh umat tetap hormat karena umat bisa mendudukkan masalah. Pak Yai manusia ya kadang salah. Ya sudah tetap hormat. Pak Kiai ini dia sedurunge ditegur umat nggak begitu ya istighfar Rabbana zalamna anfusana. Modho apik enten baik-baik saja. Cuma sing jadi masalah kita punya tingkat suudzon yang lebih baik ketimbang itu. Nah itu semari perkara. Suudzonnya lebih subur ketimbang hitung-hitungan berpikir secara optimis. Itu semari kiamat ini. Kita tahu-tahu tidak berpikir secara luas, secara pandangan yang luas tapi penuh nopo curi, penuh curi.
Malah nanti seorang sahabat ditanya, kalau saya hidup di sebuah negara yang pemerintahnya korup, yang pemerintahnya tidak benar gimana? Jawabnya Sufyan Ats-Tsauri, itu seorang angkatan tabi'in. Aku masuk negara yang pemerintahnya zalim. Itu luwih apik timbang masuk komunitas soleh kabeh tapi tidak ada sistem negara. Tidak ada sistem apa? Negara. Terus ditanya, kenapa itu? Sebuah sistem negara itu paling kafir, tetap mengharamkan pembunuhan. Jadi masyarakat itu tentram karena pembunuhan dianggap kriminal dan nanti urusan dengan polisi dan sebagainya. Tapi sebuah komunitas soleh yang tidak bernegara itu rawan ada aturan sing atasnamakan Tuhan. Coba sekte-sekte, berapa sekte yang punya aliran aneh-aneh. Orang berbunuh diri dewi-dewi karena nanti dijamin masuk surga dan sebagainya dan sebagainya. Kowe dadi kiai aja perkara ini saiki presiden ono rupane SBY, ono menteri, ono polsek, polres. Kira tetap polres lah tetap seneng. Sing ngurusi ratan iso ono bagian polisi. Nah, goleki maling ya ono. Jadi kita nyai tenang bagian golek maling ya. Ya, ono polisi ya tenang, sing mulang ngaji iso ono bagian kiai. Bahwa harus ada pembenahan sana sini itu iya, tapi sudah ada sistem negara itu lumayan. Coba kalau sistem negara tidak jalan, kita mungkin revolusi hanya untuk menentukan siapa layak jadi presiden. Kita revolusi ulang dari awal. Toh hanya mencari siapa yang jadi presiden. Toh setelah iya pun belum pasti yang terbaik. Paham ya? Nah ini bolak-balik kalau matur. Coba lah lewat ngaji ini kita berlatih untuk mengakui bahwa proses kemanusiaan yang wajar adalah energi. Kalau saat ini kroso, bojo kula narah kelemahan kula jebule energi. Mergo dia terus ingin menutup kelemahan saya dengan kelebihan dia untuk ngurmat anak. Jadi nanti radi duit sing pede. Kowe radi duit bojomu mungkin punya langkah tertentu supaya mencukupi anak. Tapi kita kan kadang malu menutupi diri kita, kekurangan kita itu malu. Akhirnya kita sendiri menciptakan kemunafikan. Paham ya? Melane iki kula lewat ngaji niki ketika Nabi itu tidak ada masalah. Ya, kekurangan-kekurangan itu al-arad apa? Al-basariyah. Sebab itu kita harus terima kasih sama ulama ketika mensifati Nabi itu sidik amanat tabligh fatonah dan ditambah satu yang bernama sifat jaiz al-arad al-basariyah, bahwa para nabi itu punya sisi-sisi kemanusiaan. Termasuk sistem revisi, ini harus dicatat. Dalam semua agama itu ada sistem revisi. Ini sing disebut ning terminologi agama nasah mansuh. Ora mbok anggap ngene. Berarti Nabi ada undang-undang sing gagal produk. Nah, buktinya direvisi, diamandemen. Itu wajar dalam proses sosial pasti ada revisi. Yaitu sing disebut ning agama nasah. Kok ora kowe muni ngene. Nasah mansuh itu bukti gagal produk. Buktinya direvisi mergo dhisik salah ya enggak. Dalam proses sosial tentu ada kewajaran nasah napa? Entah itu karena satu zaman, entah karena satu kondisi. Ketika kamu ditanya cah cilik apik apa ngombe susu. Nak wong tuwek ngombe kopi, mosok diwalik cah cilik kan ngombe kopi, wong tuwek kan ngombe apa? Dalam kehidupan sehari-hari aja wajar sebuah revisi gen apa? Wajar. Ini kula nyuwun tenan iki lewat ngaji niki. Biar kita ini punya limpahan dai yang luar biasa, punya mubalek yang luar biasa jumlahnya. Karena kita tidak mensyaratkan sing aneh-aneh. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Syaratnya apa itu tadi? Famangka yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Al-Fatihah.